Saat ini kami berada di daerah sini ya, Ki. Ya, Daerah sini di Kabupaten Ngawi. Nah, kebetulan ada sebuah rumah yang sangat bersejarah sekali, terutama pada tahun 1948, di mana ada sebuah kejadian yang rumah ini menjadi sasaran serbuan waktu itu ya. Serbuan dari pemberontak Republik yang masih muda, ada upaya untuk merobohkan juga gitu. Bersama saya ada Pak Batani dengan Pak Selamat. Cuman pemilik rumah ini adalah kakek saya. Itu meninggal tahun 1929. Kalau dilihat dari lahir anak pertama itu tahun 1901. Jadi diperkirakan rumah ini dibangun sekitar tahun 1910. Ya, dari beberapa anak yang lahir di rumah itu juga melahirkan seorang bupati Ngawi. Yang beberapa saya juga kurang tahu tepatnya kurang tahu, cuman namanya Bapak Sudirman itu dari anak nomor berapa, Mas? Nomor 6. Anak nomor 6 dari Mbak Abdullah Said, pemilik rumah ini. Sehingga rumah ini bersejarah. Sehingga pada tahun 48 peristiwa Madiun, karena memang kita tahu sendiri bahwa itu memang gencar-gencarnya PKI menyerang Madiun. Rumah ini karena pemilik rumah ini ya dianggap musuh dari gerombolan tadi. Ya itu Madiun, akhirnya diserang. Tapi alhamdulillah ya pada selamat, karena dari pemilik rumah itu sudah anak dari nama Mbak Abdullah Said itu ya, Pak Iskandar, Pak Iskandar. saya meminta bantuan pasukan Siliwangi, sehingga waktu PKI menyerang daerah sini dan ada Gerombolan tadi. pasukan Siliwangi yang insya Allah waktu itu dipimpin oleh Pak Amir Mahmud. Ya, komandan ya, komandannya katanya Pak Amir. Sehingga dengan bukti itu sekitar tahun 90-an bapak saya bersama keluarga di sini diundang ke Jakarta, diundang ke Pak Amir Mahmud, ya istilahnya bernostalgia waktu Siliwangi bermarkas di rumah. Di sana sekitar 10 hari berbanyak Pak Amir Mahmud dijamu dari bapak-bapak dan ibu yang terlibat dalam perjuangan melawan PKI Madiun. Jadi rumah ini sudah berusaha dibakar. Berusaha dibakar? Ya, jadi dulu pernah ada buktinya di sini kosong itu ya karena dibakar tapi nggak mempan. Ada lagi ini tiang. Soko guru ini? Ini kan bekas. Ya itu di PKI. Ya. Ini mau dirobohkan. Oh, ini mau ditebang istilahnya gitu, Pak ya? Ditebang. Jati tua. Berarti pasukan Siliwangi itu bermarkas di sini pada waktu upaya untuk pembersihan itu, Pak ya? Ini rumah ini mengalami renovasi sekali. Ya begitu saya bertempat tinggal di sini, saya renovasi, saya cuma ganti genteng dan ini kayu-kayu yang sebelah atas, kayu seperti kayu tusuknya itu saya ganti yang sudah rusak, tapi yang semuanya masih asli seperti dulu ya. Masih orisinilnya dulu saat sebelah barat dan sebelah timur itu loteng karena pada waktu tahun sekitar 78 itu di sini ini sering terjadi gempa bumi, Gunung Lawu itu bergerak. Akhirnya karena pembangunan rumah itu cuma mengandalkan temboknya tebal tapi tidak ada semen ototnya akhirnya mengkhawatirkan dibongkar oleh bapak saya. Kita tahun berapa ya, di tahun 48 itu bapak saya pernah sebelum meninggal berapa tahun itu cerita pada saya. Bahwa pada waktu itu bapak saya memang menjadi target dari peristiwa 48 itu. Bapak saya melarikan diri di daerah perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah. Itu ada sebuah gua yang di situ memang guanya luar biasa sulitnya untuk dicapai gitu ya? Dicapai, tapi karena orang terpaksa bapak saya sampai di gua itu diganggu oleh jin. Yang pertama itu menyerupai Mbah Putri.
Padahal menurut akal yang sehat tidak mungkin orang perempuan setua Mbak Putri itu naik ke gua ini. Alasannya apa? Bapak saya itu disuruh pulang dengan alasan katanya anaknya pada sakit. Tapi bapak saya sudah paham kalau itu bukan si Mbak Putri, tapi itu paling jin. Akhirnya dirayu nggak mau, Mbak Putri yang jin yang menyuruh Mbak Putri saya itu turun. Tidak berapa lama datang lagi, karena bapak saya waktu itu pegawai KUA, itu kepala KUA yang datang. Pak Andar, panjenengan pulang ke kantor karena ini ada pemeriksaan dari kami. Kalau nanti Pak Andar nggak ke kantor, nanti bisa dipecat. Tapi akal sehatnya berbicara, bapak saya ini tidak mungkin Pak kepala KUA kok tahu saya di sini dan bisa naik sampai ke gua ini, kalau maksudnya bukan main. Akhirnya kembalilah. Setelah itu baru di atas gua itu terdengar seperti pasukan brok. Akhirnya pasukan itu ada jumlahnya, kalau nggak 5, 8 saya lupa. Itu pasukan menghadap ke pintu gua. Bapak saya duduk di situ, itu menembak bapak saya. Nah, tapi nggak kena karena ini di depan bapak saya. Akhirnya bapak saya nggak mau pulang, pasukan itu brok hilang. Nah akhirnya karena sudah beberapa upaya bapak saya tidak bergeming dengan rayuan mereka, gua itu berubah menjadi kamar. Bapak saya duduk di situ, di antara kiri kanan duduknya bapak saya itu ada 2 tempat tidur, ada selanjutnya, dan di situ ada orang yang mengerang kesakitan. Akhirnya bapak saya paham, oh ini ada orang sakit saya di sini. Hanya ada seseorang yang dia mengaku namanya Singkap, itu berasal dari daerah Sulawesi kan nggak salah. Itu dia bilang, Pak Andar, selama bapak di dalam gua ini, kanan kiri bapak ada 2 orang yang tidur di tempat tidur itu, 3 bulan. Dia sakit keras. Saya mohon Pak Andar untuk segera meninggalkan gua ini karena kasihan mereka berdua ini sakit dengan keberadaan bapak. Dengan janji kalau bapak nanti mau pindah atau meninggalkan tempat ini, Pak Andar mau apa bilang saya. Papanya mau duit, mau kaya, bilang si Singkap itu, karena itu siap bantu dibantu sama juga jin. Akhirnya ya bapak saya karena kasihan terpaksa turun pindah ke Gunung Sarian. Di sana itu ada makam Bupati Kertonegoro. Di sana bapak saya itu juga malam-malam itu juga duduk di sana karena memang itu daerahnya daerah sepi. Datanglah segerombolan kafilah. Menurut pendengar bapak saya waktu itu kan juga gelap, ini dari Arab, jadi orangnya mirip pakai jubah semua. Akhirnya menemui bapak saya, ketuanya itu, Pak Andar, bapak nggak usah di sini, bapak pulang aja. Saya kasih ini 1 lembar kertas, ada apa-apa baca, pasti bapak selamat. Setelah dilihat, secari kertas itu tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Itu dimasukkan saku. Akhirnya bapaknya terima kasih terus pulang ke masjid, langsung tengah malam itu untuk masjid. Nah di situ bapak saya masih dihampiri jin lagi, sosok lagi itu. Iya, sosok lagi yang tidak dikenal oleh bapak saya. Bapak saya kan sudah kelelahan, di situ tidur, dibangunkan, Pak Andar, ini ada sesuatu, Pak Andar akan selamat kalau semuanya di dalam dengan ini, kecuali Bismillah tadi, karena semuanya tidak. Bila ngalallah, ilallah, dan lilah, itu dalam arti bahasa Indonesia semuanya diserahkan kepada berpasrah gitu ya. Jadi saya sebagai seorang Muslim bisa saya simpulkan dari penjelasan bapak ini dan disebutkan oleh bapak saya sendiri. Pokoknya orang itu mau berbuat apa, mau menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang itu akan selamat, akan menang. Kalau kita tarik lebih jauh ke belakang, karena Mbak Putri yang di sini itu sebenarnya masih keturunan langsung dari Imam Besar Hasan Besari yang makamnya di Jetis Ponorogo. Oh, jeng. Alurnya sampai Ponorogo nggih, Pak nggih.
seperti kita tahu semua, putra Mbah Imam Besari itu yang nomor 3 yang disebut Kanjeng Kiai Imam Besari itu adalah guru dari Ronggo Warsito. Jadi Pangeran Ronggo Warsito, ahli sejarah, ahli sastrawan itu ya. itu masih murid dari Hasan Besari. Iya, Haji Hasan Besari tadi. Bahkan termasuk ini apa itu Gus Dur juga. Gus Dur saja mengaku dia keturunan dari Hasan Besari. Hasan Besari. Jadi saya tidak tahu, tapi mungkin apakah itu juga karena syafaat dari beliau-beliau yang sampai ke rumah ini bisa. Jadi ya, Oke. Pak, terima kasih sekali lagi. Pak Slamet, terima kasih. Ya, kawan-kawan, demikian tadi wawancara kami dengan Pak Bar dan Pak Slamet sebagai saksi